استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات ويسرهم على إقامة الدين واختم لنا يا ربنا منك بالخير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معترف بالعجز والإصرار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرسالة المنيرة إلى جميع الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب الباب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في الليل والنهار الله أكبر ولله الحمد جماعة rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari yang cerah ini, ketika matahari mulai menyinari bumi manusia, tiada terasa bagi kita bahwa kita sedang berada pada hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Suatu bukti nyata bahwasanya perubahan tidak pernah kompromi dengan siapa saja. Masa akan terus berganti dan berubah tanpa siapapun yang boleh menghentikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari raya ini juga segera berlalu untuk selamanya seiring perubahan masa. Ia akan terus berubah sebagai suatu keniscayaan. Hanya manusia yang tidak beranugerahkan akal sajalah yang sepatutnya mampu menilai apakah perubahan itu berpihak kepada kita atau sebaliknya menjadi sebuah malapetaka. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah, baru saja kita merendahkan diri kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Baru saja kita mengakhiri sholat dengan menyabarkan salam sejahtera kepada seluruh makhluk sekitar. Gemuruh takbir bergema dari tadi malam sampai pagi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha yang khas dengan ibadah kurban merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya Allah yang telah melimpahkan anugerah kepada kita. Kita telah diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Anggota tubuh yang kita miliki dari mulai kepala, telinga, tangan, kaki, hidung dan lain sebagainya, semuanya adalah nikmat yang tidak mungkin terbeli. Jika dihitung berapa harganya, pastilah tidak bisa dinominalkan. Pastilah bermiliar-miliar, bertriliun-triliunan. Demikian juga udara yang dihirup, biji-bijian yang dimakan, kendaraan yang ditumpangi, semuanya telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk manusia. Tentang syukur ini Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawab. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa ma'al wadi'u wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah roboh, maka makanlah sebahagianmu dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha selalu saja menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau, sejarah kehidupan figur-figur para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai ayah yang hebat, figur Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang hebat, dan figur Siti Hajar sebagai ibu yang hebat. Prosesi yang mengharu biru sejarah umat manusia adalah penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam oleh bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang pada akhirnya diganti kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'an sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa yang berdapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diberitakan oleh Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Selain sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban adalah merupakan bentuk solidaritas atas sesama berbeda dari mobilitas sosial untuk mereka yang orang-orang fakir dan miskin yang kita berkewajiban untuk membantu mereka. Jamaah, selain itu ada beberapa hal yang bisa kita petik dalam sirah dan kehidupan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal kaya raya dengan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta, beliau ditanya, hendak kemana ia pergi? Maka beliau menjawab, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Surah As-Saffat ayat 99. Yang artinya, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan Dia memberi petunjuk kepadaku. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, tujuan akhir hidup manusia bukanlah kekayaan, bukanlah pangkat, bukanlah jabatan dan sebagainya. Akan tetapi tujuan hidup manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti dimaklumi sebagai sunnatullah, manusia selalu bergerak dinamis, selalu sesuai dengan naluri bawaannya, ingin memperluas wawasan dan pengalaman hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agama Islam seperti diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim
esensikan jalan menuju Tuhan sebagai jalan kebahagiaan dan jalan menuju akhirat. Agama Islam memberikan dimensi moral spiritual agar aktivitas manusia memiliki tujuan yang lebih bermakna, bukan sekedar mobilitas fisik tanpa tujuan yang bersifat ilahi. Di tengah hidup manusia dengan berbagai seluruh aktivitasnya, maka menjadi penting untuk menanyakan kembali pertanyaan Ibrahim alaihissalam. Karena bisa jadi yang benar bagi manusia secara faktual dewasa ini adalah menghindari apapun yang menyakitkan, lalu juga mengejar apapun yang dirasakan untuk menyenangkannya, sehingga muncullah kehidupan materi dunia belakang. Maka salah satu dimensi dan misi manusia sebagai moral being adalah menegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya dimanapun ia berada. Ini harus diwujudkan dalam ruang-ruang kantor, di kamar rumah, di masjid, di restoran, di warung kopi dan sebagainya. Pada akhirnya tujuan hidup kita lagi-lagi seperti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah harus tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jemaah, pelajaran berharga lainnya yang bisa dipelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa tujuan tertinggi manusia seperti doanya, Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim meminta anak yang saleh, bukan anak yang pintar, bukan anak yang kaya, bukan anak yang punya jabatan, bukan anak yang punya pangkat yang luar biasa. Karena apalah arti anak yang kaya, yang pintar, berpangkat dan berjabat, tetapi akan tetapi mereka tidak saleh. Karena itu kata kuncinya adalah anak saleh. Untuk mewujudkan anak saleh tentu bukanlah hal yang mudah. Pertama-tama, keluarga adalah hal utama dan pertama dalam mewujudkan anak yang saleh. Jangan kita meremehkan peran keluarga. Anak yang saleh dan salehah pastilah tidak luput dalam pendidikan keluarga, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Keduanya berjibaku dalam membantu karakter Nabi Ismail alaihissalam sedemikian rupa. Mereka mengajarkan pendidikan agama Islam pada Ismail sejak dini. Ini sama dengan sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Didiklah anakmu pada 3 perkara: mencintai Nabi, mencintai Ahlul Baitnya, dan membaca Al-Quran. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, "Allimu auladakum fa innahum makhluqun fi zamanin ghairu zamanikum." Yang artinya, didiklah anak-anakmu karena mereka hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Adapun pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah uswah, memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Bagaimanapun, keteladanan merupakan dakwah yang sangat manjur dalam mendidik anak. Dengan keteladanan yang ditampakkan sehari-hari, maka yang demikian itulah akan mempengaruhi anak-anak. Keluarga yang mempertontonkan kejujuran dan kedermawanan akan berpengaruh bagi anaknya. Sebaliknya, keluarga yang mempertontonkan kedustaan dan kebakhilan juga akan anaknya meniru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, kumpulkan anak-anak kita dengan teman-teman yang baik atau teman-teman yang saleh dan salehah. Maka dari itu, pendidikan sekolah sangatlah penting. Sekolah adalah habitus yang kuat, yakni lingkungan dari kekuatan yang ada. Lebih baik sekolah yang berakhlakul karimah, meskipun tidak bermutu, daripada bermutu tapi tidak berakhlakul karimah. Untuk memilih pendidikan karena itu, carilah habitus yang baik-baik. Jangan terjerumus pada habitus yang kurang baik, sehingga menyebabkan kita masuk ke dalam habitus tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah dari khutbah yang singkat ini, semoga kita dapat mengambil ibrah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, semata-mata sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم
وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واصلح ولاة أمورهم ووفقهم بالعمل إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، واهدنا ونجنا من القوم المنافقين، واهدنا ونجنا من القوم الفاسقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله.